Saya agak heran ketika saya dengar ada orang ngomong bahwa Yesus itu sedang berhalusinasi ketika dia menyebutkan jumlah 12 pasukan yang bisa aja dipanggil untuk membela dia saat dia sedang ditangkap di Taman Getsemani. Nah, teman-teman, untuk itu di video kali ini saya akan menanggapi tuduhan halusinasi Yesus tersebut, apakah benar-benar Yesus itu berhalusinasi atau tidak. Dan saya juga akan membahas mengenai berapa sebenarnya jumlah pasukan malaikat yang ada di sorga dan berapa sebenarnya jumlah pasti dari 12 pasukan malaikat yang dimaksud oleh Yesus. Untuk itu teman-teman, sebelum kita lanjut, kita mau baca dulu teks yang mencatat mengenai ke-12 pasukan malaikat tersebut di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Nah teman-teman, latar belakangnya begini. Yesus mengajak para muridnya untuk pergi berdoa ke Taman Getsemani. Dan setelah berdoa, Yesus berbincang-bincang atau ngobrol dengan para muridnya yang diajak pada waktu itu. Dan di tengah-tengah aktivitas mereka yang sedang berdiskusi satu dengan yang lainnya, ternyata datanglah segerombolan orang banyak membawa pedang dan membawa pentungan, ikut serta juga Yudas Iskariot di dalam gerombolan itu. Dan Yudas Iskariot menghampiri Yesus, mencium Yesus sebagai tanda bahwa orang yang harus ditangkap atau orang yang akan ditangkap oleh segerombolan orang banyak itu. Nah, ketika Yesus ditangkap, salah satu dari murid Yesus itu mengeluarkan pedang dan menghunuskan pedang itu, memotong telinga salah satu dari hamba imam besar sampai putus. Dan di situ Yesus ngomong, istilahnya dalam bahasa sehari-hari itu begini, engkau salah bela-bela saya begitu. Simpan kembali pedangmu itu dan jangan gunakan itu lagi. Dan di dalam ayat 53 inilah makanya Yesus berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku untuk segera mengirim lebih daripada 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi teman-teman, dari narasi tersebut sebenarnya menceritakan bahwa Yesus itu sebenarnya nggak perlu dibela, karena dia adalah Tuhan gitu loh. Ya Tuhan ngapain harus dibela begitu? Karena harusnya Tuhanlah yang membela kita umatnya. Tetapi teman-teman, kalau teman-teman baca di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 54, justru kalau misalnya Yesus melarikan diri atau membela diri sehingga dia tidak jadi ditangkap, tidak jadi dihukum mati, ya yang ada kita nggak akan selamat gitu. Kita nggak memperoleh hidup yang kekal dan juga nubuatan yang ada di perjanjian lama itu tidak akan tergenapi. Jadi di sini apakah Yesus sedang berhalusinasi ketika dia menyebutkan jumlah 12 pasukan yang ada di sorga? Sebenarnya Yesus tidak berhalusinasi. Justru karena Yesus berasal dari sorga, dia tahu segala situasi yang ada di sorga. Dia tahu seluruh kondisi yang ada di sorga dan dia tahu siapa-siapa aja yang ada di sorga. Dan dia juga tahu berapa jumlah secara pastinya dari malaikat-malaikat yang ada di sorga. Karena malaikat itu adalah ciptaan dari Allah Tritunggal itu sendiri dan Yesus adalah pribadi dari Allah Tritunggal itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi jelas bahwa Yesus itu tidak berhalusinasi. Yesus itu tidak sedang mabok atau bahasa sehari-hari orang bilang Yesus itu lagi halu gitu. Enggak. Nah, kita mau selidiki lagi teman-teman. Sebenarnya berapa jumlah malaikat yang ada di sorga? Nah, Alkitab mencatat bahwa sebenarnya jumlah malaikat yang ada di sorga itu ada banyak banget. Bahkan jumlahnya itu berlaksa-laksa. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 22 itu dicatat jumlah malaikat itu ada beribu-ribu malaikat. Dalam Ayub 25 ayat yang ketiga mencatat bahwa jumlah malaikat itu tak terhitung jumlahnya. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 jumlah malaikat itu berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa banyaknya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat dari teks aslinya mengenai ayat 53 dari Matius pasal 26 ini, tentang 12 pasukan malaikat, sebenarnya berapa sih jumlah pastinya? Dalam kata Yunani, pasukan itu dituliskan sebagai legion atau legion, yang artinya sekumpulan pasukan tentara yang jumlahnya bervariasi pada masa yang berbeda. Di dalam struktur militer Roma di era Kaisar Agustus, jumlah satu legion atau jumlah satu pasukan itu ada 6.826 orang yang terdiri dari 6.100 pasukan berjalan kaki dan 726 pasukan berkuda. Wow, banyak banget ya teman-teman. Kalau kita hitung nih teman-teman, Yesus bilang 12 pasukan. Kalau satu pasukan aja jumlahnya 6.826, dikalikan 12, maka jumlah malaikat itu ada 81.912 jumlah malaikat yang disebutkan oleh Yesus di dalam teks ini, gitu. Tapi teman-teman, ada hal menarik yang saya ingin sampaikan. Di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35, itu mencatat bahwa satu orang malaikat sanggup melawan 185.000 orang. Wow. Coba kita bayangin ya teman-teman, kalau 12 pasukan malaikat itu benar-benar turun nih untuk membela Yesus,
kira-kira berapa jumlah orang yang bisa dilawan mereka? Tadi saya menghitung 81.912 kali 185.000, ada 15 miliar 153 juta 720 ribu manusia yang bisa dilawan oleh 12 pasukan malaikat itu tadi. Sedangkan pada waktu itu jumlah orang yang berusaha menangkap Yesus itu nggak sampai miliaran begitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan 12 pasukan malaikat itu bisa melawan 15 miliar lebih manusia, kita mau lihat dulu. Tadi saya coba searching dari situs worldometer.info yang saya screenshot pada 24 Juni tahun 2020 jam 12.51 waktu Indonesia Barat. Bahwa sebenarnya jumlah penduduk dunia pada tahun sekarang, tahun 2020 di tanggal 24 Juni tersebut, ada sekitar 7 miliar 793 juta 461.092 orang. Nah, bayangin teman-teman, kalau 12 pasukan tadi sanggup melawan 15 miliar, wah, sedangkan jumlah sekarang manusia aja di tahun 2020 aja nggak sampai segitu teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita melihat kekuasaan Yesus dengan begitu dahsyatnya, pasukan perangnya yang begitu dahsyatnya, hanya dengan 12 pasukan aja loh. Bagaimana dengan teks-teks lain yang mengatakan bahwa ada berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa pasukan malaikat. Dan di kitab Ayub dikatakan tidak terhitung jumlahnya. Artinya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Sebab itu teman-teman, hendaknya kita belajar dari hal ini. Dengan segala kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus, dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh Yesus, dengan segala pasukan malaikat yang dimiliki oleh Dia, Dia berusaha untuk merendahkan diri agar tidak melawan pasukan yang ada pada waktu itu. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan itu tergenapi melalui kematiannya. Supaya nubuatan perjanjian lama itu tergenapi melalui kematiannya. Mari kita belajar bahwa tidak perlu takut dengan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Bahwa Tuhan kita yang penuh kuasa itu, Tuhan kita yang berkuasa itu, sanggup untuk menolong dan membela kita teman-teman. Sebab itu teman-teman, kiranya video ini dapat memberkati kita semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini, juga share kepada teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga terberkati dengan apa yang mereka dengar melalui video ini. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Shalom.